Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nina Kustianingrum selaku dosen mata kuliah teori ring yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan latihan soal terkait dengan materi homomorfisme ring, kernel, dan image. Sebelum soal yang pertama yaitu diketahui ring Q sama dengan A per B, di mana A dan B elemen Z dan B bukan merupakan 0. Nah, jika fungsi Q dibetakan ke Q yang didefinisikan oleh F M per N sama dengan M dikali 1, N dikali 1 inverse, tunjukkan bahwa F merupakan homomorfisme ring. Nah, kemudian pembahasannya yaitu suatu fungsi f disebut homomorfisme ring jika memenuhi dua syarat, yaitu fa plus b sama dengan fa plus fb, dan syarat yang kedua yaitu fa dikali b sama dengan fa dikali fb. Nah, kita akan membuktikan syarat yang pertama yaitu fa ditambah b sama dengan fa ditambah fb untuk setiap m per n dan r per s elemen Q berlaku. Nah, kita misalkan m per n plus b sama dengan fa plus fb. Nah, di sini jadi Fm per N ditambah R per S sama dengan Fm per N ditambah R per S. Selanjutnya kita operasikan menggunakan operasi penjumlahan pecahan sehingga didapat Fms plus Nr sama dengan Ns. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, maka kita terapkan sesuai definisi yang ada di soal menjadi Ms plus Nr dikali 1 dan Ns dikali 1 inverse. Nah, kita ibaratkan Ms plus Nr ini merupakan M-nya dan Ns ini merupakan N-nya. Setelah itu, kita jabarkan Ms dikali 1 ditambah Nr dikali 1 dan ininya tetap, Ns-nya tetap. Diperoleh Ms dikali 1, Ns dikali 1 inverse, ditambah Nr dikali 1, Ns dikali 1 inverse. Nah, ini tuh dikalikan dengan ini, sehingga diperoleh seperti ini. Lalu kita jabarkan ini menjadi M dikali 1, dan S dikali 1, kemudian N dikali 1, S dikali 1 inverse, ditambah N dikali 1, R dikali 1, N dikali 1, S dikali 1 inverse. Nah, selanjutnya kita keluarkan yang ada di dalam kurung ini, lalu kurungnya diganti dengan inverse, sehingga menjadi seperti ini, dan yang ini juga sama. Kemudian diperoleh M dikali 1, N dikali 1 inverse, ditambah R dikali 1, S dikali 1 inverse, di mana ini merupakan definisi yang ada di soal. Sehingga F M per N ditambah F R per S itu merupakan suatu homomorfisme. Jadi untuk syarat yang pertama itu terpenuhi. Kemudian kita akan membuktikan untuk syarat yang kedua, yaitu FA dikali FB sama dengan FA dikali B. Nah, kita misalkan lagi M per N itu A dan R per S itu B. Kemudian kita terapkan ke syarat yang kedua, yaitu FA dikali B sama dengan FA dikali FB. Lalu, pemisalan yang ini diterapkan menjadi Fm per N dikali R per S sama dengan Fm per N dikali Fr per S. Lalu kita operasikan dengan perkalian pecahan menjadi Fmr per Ns. Lalu kita, jika sudah seperti ini, kita terapkan ke definisi yang ada di soal, yaitu menjadi seperti ini. M-nya ini merupakan, Mr ini merupakan M, dan Ns ini merupakan N-nya. Nah, setelah itu kita jabarkan M dikali 1, R dikali 1, dan Ns-nya juga dikali 1, N dikali 1, S dikali 1 inverse. Setelah itu kita keluarkan yang ada di kurung ini, lalu kurungnya diganti inverse menjadi seperti ini. Setelah itu diperoleh M dikali 1, N dikali 1 inverse, R dikali 1, S dikali 1 inverse, di mana ini merupakan definisi fungsi pada soal. Kemudian diperoleh Fm per N dikali Fr per S, sehingga untuk syarat yang kedua ini terpenuhi. Jadi terbukti bahwa F merupakan homomorfisme ring karena syarat yang pertama dan syarat yang kedua itu terpenuhi. Perkenalkan, saya Arifat Suryono. Saya akan melanjutkan latihan soal nomor 2. Di sini terdapat soal, misalkan S merupakan himpunan matriks A, B, min B, A, di mana A dan B merupakan elemen bilangan real. Tunjukkan bahwa fungsi P yang memetakan C ke S yang didefinisikan oleh P A plus BI sama dengan A, B, min B, A adalah sebuah ring homomorfisme. Untuk pembuktiannya, kita akan buktikan terhadap penjumlahan terlebih dahulu. Maka untuk setiap A plus BI dan C plus DI elemen bilangan C ini merupakan himpunan bilangan kompleks, maka berlaku P A plus BI plus C plus DI sama dengan P A plus BI plus P C plus DI. Nah, untuk pembuktiannya itu kita akan mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu P A plus BI plus C plus DI itu sama dengan kita operasikan di dalam ini menggunakan operasi bilangan kompleks, maka didapatkan P A plus C plus B plus DI. A plus C ini sebagai bilangan realnya dan B plus D ini sebagai bilangan imajinernya. Maka menurut fungsi dari P didapatkan matriks A plus C, B plus D, min B plus D, A plus C. Lalu kita operasikan lagi matriks ini didapatkan matriks A plus C, B plus D, min B min D, A plus C. Selanjutnya dari matriks ini kita dapat pecah jadi operasi dua buah matriks, yaitu A B min B A ditambah C D min D C. Dari matriks ini berdasarkan fungsi P yang tadi didapatkan dari matriks A B min B A didapatkan P A plus BI dan C D min D C didapatkan P C plus DI. Maka terbukti bahwa P A plus BI plus C plus DI sama dengan P A plus BI plus P C plus DI. Selanjutnya kita akan buktikan terhadap operasi perkaliannya. Maka untuk setiap A plus BI dan C plus DI elemen bilangan kompleks berlaku P A plus BI dikali C plus DI sama dengan P A plus BI dikali P C plus DI.
Kita akan buktikan dari sebelah kiri juga, yaitu Pi A plus BI kali C plus DI. Dalam ini kita operasikan terhadap perkalian di himpunan bilangan kompleks menghasilkan AC min BD ditambah AD plus BCI. AC min BD ini merupakan himpunan bilangan realnya, lalu AD min BC ini merupakan himpunan bilangan imajinernya. Dari definisi fungsi yang tadi, dapatkan matriks AC min BD, AD plus BC, min AD plus BC, AC min BD. Dari matriks ini kita operasikan lagi, dapatkan AC min BD, AD plus BC, min BC min AD, AC min BD. Dari ini, kita dapatkan lagi, kita pecah terhadap operasi perkalian matriks, dihasilkan dua matriks yaitu AB min B, A dikali C, D min D, C. AB min BA ini merupakan hasil dari fungsi Pi A plus BI dan CD min DC merupakan hasil dari fungsi Pi D plus DI. Maka disimpulkan bahwa Pi A plus BI dikali C plus DI itu sama dengan Pi A plus BI dikali Pi C plus DI. Karena kedua operasi ini terbukti penjumlahan maupun perkaliannya, maka dapat disimpulkan bahwa Pi sebuah homomorfisme ring. Dengan A, B itu adalah elemen dari Z bilangan bulat dan F itu adalah dipetakan, R dipetakan kepada Z bilangan bulat. Dengan F itu adalah matriks A, B, B, A itu sama dengan A min B. Lalu soalnya adalah tunjukkan F homomorfisme ring dan tentukan kernelnya. Yang pertama adalah membuktikan F homomorfisme ring dulu. Di sini mengambil dua matriks. Yang pertama adalah matriks A, B, B, A dengan matriks kedua adalah CD, DC. Nah, di sini untuk pembuktian homomorfisme ring itu yang pertama adalah membuktikan F A plus B. Nah, itu sama dengan FA plus FB. Nah, itu adalah pembuktian homomorfisme ring untuk penjumlahan. Oke, bentar ya, kita hapus dulu ini. Oke, sudah. Selanjutnya adalah mengoperasikan matriks yang telah kita misalkan tadi ABBC, ABBA, CD, DC. Di sini, nah di sini yang sebelah kiri itu yang FA plus B dan sebelah kanan itu FA plus FB. Nah, di sini langsung operasikan saja FAB BA plus F CD DC. Nah, langsung dioperasikan seperti biasa perkalian matriks 2 kali 2 A1 ditambah B 1 ya, seperti itu. Jadi A ditambah C, lalu B ditambah D ini di sini, lalu B ditambah D, A ditambah C. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya menghasilkan A plus C min B plus D. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana? Lalu ini, lalu kenapa menjadi seperti ini? Nah, ini negatifnya langsung dikalikan saja di sini. A plus C min B min D. Nah, lalu saja digolongkan saja agar sesuai dengan soal yang ini. A min B itu adalah FAB BA. Jadi A min B plus C min D. Nah, karena A min B sudah diketahui FAB BA, lalu yang CD itu sebenarnya sama, matriksnya cuma berbeda variabel saja. Jadi FAB BA plus FCD DC. Nah, ini sudah terbukti untuk yang penjumlahan. Lalu selanjutnya adalah membuktikan yang perkalian. Untuk membuktikan homomorfisme ring perkalian itu adalah F A dikali B itu sama dengan FA kali F B. Nah, seperti itu. Hanya berbeda operasi penjumlahan dan perkalian. Dan ini juga sama. Matriksnya juga sama. FAB BA dikalikan dengan FCD DC. Dioperasikan seperti biasa. Perkalian matriks 2 kali 2. Nah, ini perkalian matriks 2 kali 2 kalau kalian lupa. Ini seperti ini. A dikali C ditambah B dikali D. Ya, sini kali sini. Selanjutnya adalah sini dikali sini. A dikali D ditambah B dikali C. Lalu selanjutnya juga sama. Tidak ada bedanya ya. Lalu selanjutnya, nah ini juga sini B dikali C ditambah A plus D. Ini juga sama. B dikali D, A plus A kali C. Nah, lalu menjadi AC plus BD min AD plus BC. Ya. Lalu ini langsung dikalikan saja. Negatifnya dikalikan AC plus BD min AD min BC. Nah, lalu difaktorkan. Nah, ini difaktor menjadi A min B dikali C min D. Nah, ini kalau misalnya mau membuktikan, ini tinggal dikalikan saja A dikali C sama dengan A dikali C itu AC, lalu A dikali D min AD ini ada, terus min B dikali C ini min BC ini, min B dikali min D, nah, ada ya, ini sudah benar ini faktornya. Nah, ini kan sudah diketahui seperti yang tadi, FAB BA, nah ini dikali dengan FCD DC, maka ini termasuk adalah homomorfisme ring. Jadi terbukti bahwa F suatu homomorfisme ring, karena di penjumlahan dan perkalian adalah terbukti. Nah, soal selanjutnya adalah tentukan kernelnya. Di sini kita tahu bahwa kernel itu adalah himpunan yang semua elemennya dipetakan ke 0. Ini dipetakan ke 0. Elemen dari penjumlahan dari Z adalah 0 ya, karena kan segala sesuatu jika penjumlahan ya mau bernilai berapapun kalau ditambahkan 0 itu sama dengan bilangan itu sendiri, maka 0 adalah elemen identitas. Sehingga ker F itu adalah AB BA elemen R, FAB BA itu sama dengan 0. Maka kernelnya adalah ker F, kernel itu tandanya ker ya, ker F sama dengan AB BA. Selanjutnya adalah latihan soal nomor 4, yaitu mengenai homomorfisme ring dan kernel. Misalkan M dengan matriks A, B, 0, C, dan anggota A, B, dan C itu merupakan elemen dari R, maka pemetaan F dengan M ke M itu
didefinisikan oleh F A B 0C sama dengan A 0 0C. Untuk semua A B 0C itu merupakan elemen dari M. Nah, di sini kita harus menunjukkan bahwa F suatu homomorfisme serta kita harus menentukan kernelnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang pertama adalah kita membuktikan bahwa F itu suatu homomorfisme terlebih dahulu. Nah, berdasarkan pemaparan materi kita pada saat presentasi, suatu homomorfisme itu dapat dikatakan homomorfisme apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah syarat penjumlahan, yaitu apabila FA plus B itu sama dengan FA plus FB. Dan yang kedua adalah syarat perkalian, yaitu FA kali B sama dengan FA kali FB. Nah, yang pertama adalah kita membuktikan bahwa F itu suatu homomorfisme. Kita misalkan terlebih dahulu dengan matriks A, yaitu matriks A B 0C, dan matriks B, yaitu matriks DE 0G. Dengan semua A matriks A, B, 0C, dan matriks D, E, 0G itu elemen dari M. Yang pertama, kita membuktikan terlebih dahulu untuk syarat yang penjumlahan, yaitu dengan F matriks A, B, 0C ditambah matriks D, E, 0G itu sama dengan F matriks A, B, 0C ditambah F matriks D, E, 0G. Nah, kita menggunakan sifat penjumlahan pada matriks, sehingga didapatkan F matriks A plus D, B plus E, 0, dan C plus G. Nah, karena di soal tadi kan dengan F A B 0C itu sama dengan A 0 0C, sehingga di sini kita masukkan ke fungsinya, sehingga didapatkan A plus D, B plus E-nya itu menjadi 0, kemudian 0-nya tetap 0, dan C plus G-nya itu tetap C plus G. Nah, di sini kita pisahkan antara matriks yang A dan matriks yang B tadi, sehingga matriks A 0 0C ditambah matriks D 0 0G. Nah, di sini kita dapatkan bahwa F matriks A, B, 0C ditambah F matriks D, E, 0G. Sehingga untuk syarat yang pertama, yaitu syarat penjumlahan, terpenuhi. Untuk selanjutnya adalah syarat perkalian. Nah, kita misalkan seperti tadi, yaitu matriks A adalah matriks A, B, 0C, dan matriks B adalah matriks D, E, 0G dengan semua matriks A dan matriks B itu elemen dari M. Sehingga berlaku F matriks A, B, 0C dikali matriks D, E, 0G sama dengan F matriks A, B, 0C dikali F matriks D, E, 0G. Di sini kita menggunakan sifat perkalian pada matriks, yaitu baris dikalikan dengan kolom. Sehingga didapatkan A kali D itu kan AD, B ditambah B kali 0 itu 0, sehingga di sini kita tulis AD. Kemudian A dikali E itu AE ditambah B kali G itu BG, sehingga kita tulis AE plus BG. Kemudian 0 dikali D itu 0, kemudian C dikali 0 itu 0, sehingga 0 ditambah 0 itu 0. Kemudian 0 dikali E itu 0 ditambah C kali G itu CG, sehingga 0 ditambah CG itu sama dengan CG, sehingga kita dapatkan matriks F matriks AD AE plus BG 0 CG. Nah, kemudian sama seperti yang syarat penjumlahan tadi, yaitu karena di soalnya itu F A B 0C itu sama dengan A 0 0C, maka kita terapkan masukkan fungsinya di sini, sehingga AD matriks AD 0 0 CG. Setelah itu kita pisahkan, sehingga matriks A 0 0C dikali dengan matriks D 0 0G. Nah, di sini terlihat bahwa F A B 0C itu dikali dengan F D E 0G, sehingga untuk syarat yang perkalian juga terpenuhi. Karena F ini memenuhi kedua syarat, yaitu syarat penjumlahan dan syarat perkalian, maka F itu terbukti suatu homomorfisme. Selanjutnya adalah kita mencari kernel dari F. Nah, dengan menggunakan elemen identitas penjumlahan dari M, yaitu elemen identitasnya adalah matriks 0, 0, 0, 0. Sehingga kita dapatkan kernel dari F sama dengan semua matriks A, B, 0, C elemen dari M. Maka F matriks A, B, 0, C sama dengan 0, 0, 0, 0. Maka kernel dari F itu adalah matriks 0, 0, 0, 0. Soal selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Menjelaskan soal nomor 5. Di sini terdapat soal tentukan image dari homomorfisme ring alfa dengan pemetaan bilangan bulat modulo 30 dengan operasi penjumlahan dan perkalian ke bilangan bulat modulo 5 dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan aturan alfa 1 sama dengan 1. Pembahasannya adalah bilangan bulat modulo 30 memiliki elemen 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 29. Sedangkan untuk bilangan bulat modulo 5 memiliki elemen 0, 1, 2, 3, dan 4. Di soal, terdapat pemetaan dari bilangan bulat modulo 30 dengan operasi penjumlahan dan perkalian ke bilangan bulat modulo 5 dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ini berarti setiap elemen pada bilangan bulat modulo 30 kita petakan terhadap modulo 5. Jadi, 0 modulo 5 sama dengan 0, 1 modulo 5 sama dengan 1, 2 modulo 5 sama dengan 2, 3 modulo 5 sama dengan 3, 4 modulo 5 sama dengan 4, dan seterusnya sampai 29 modulo 5 sama dengan 4. Jadi setiap elemen dari bilangan bulat modulo 5 mempunyai prapeta di bilangan bulat modulo 30, sehingga image dari alfa adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Menjelaskan soal.